Halo saudara-saudara, Ya. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama YouTuber kondang dan rapper kondang yang Lex. Halo guys. Akhirnya Akhirnya kita berjumpa dalam satu video Samuel Alexander Peter. Peter. Ya, Peternya di tengah apa di di ending Samuel Alexander Peter? Ya. Di rumah dipanggil apa? Ambon Ambon. Sama siapa dipanggil Ambon? sama nyokap. Nyokap lu padahal Ambon juga. Nyokap Medan. Oh, bapak lu Ambon. Bapak Ambon. Dari kecil dipanggil Ambon. Enggak, pas SMP lah. Kenapa lu dipanggil Ambon pas SMP? Karena standar. Biasanya di sekolah tuh kan tongkrongan sekolah ada yang dipanggil Jawa, banyak Ambon, Iya. Botak, ya kan? Iya. Ya gue dipanggil Ambon kebetulan. Enggak gara-gara apa teman-teman lu manggil lu Ambon, nyokap lu ikut manggil lu Ambon. Iya. Jadi di rumah dipanggil Ambon juga, Bon. Sampai sekarang masih Tapi sekarang kakak gue masih manggil Ambon. Bon, udah makan lu Bon? Waktu sebelum dipanggil Ambon apa panggilan kecil? Adek. Lu tuh bungsu. Bontot, yoi. Anak bontot, manggilnya adek. Seperti apa masa kecil seorang Samuel Alexander Peter? Masa kecilnya main bola plastik, mandi hujan, nyeker, nyari belut, nyari ikan gepi. Apa itu ikan gepi? Waduh. Tuh, ikan gepi tau gak ikan gepi? Yang suka digot bukan? Iya betul, yang kecil-kecil tuh. Iya, gue nyebutnya bukan ikan gepi dulu. Apa tuh? Gue lupa dulu gue nyebutnya apa ya? Ikan, bukan, gue di komplek gue dulu bukan ikan gepi namanya, yang bening-bening gitu kan ikan-ikan. Iya, ikan gepi kalau di rumah gue. Oh, lu di mana sih dibesarkan? Cetakan Negara, Rawasari, Percetakan Negara Gang Bocor. Gang Bocor. Gue lebih tepatnya kalau mainnya di belakang PN Garam namanya. Itu kompleks seperti apa? Apakah komplek yang mewah, menengah, atau Menengah, nggak mewah banget, nggak Bronx banget, menengah. Ya masa kecil gitu main galaksin, malam minggu tuh masih ngalamin main benteng. Siang ke sore main burung dara di Sawangan, ke Jatinegara. Wah, masa kecil zaman dulu beda banget sama masa kecil anak sekarang, buset. main merpati yang suka dikelepak-kelepak apa yang dipancing-pancing sama burung ini? dara, Kan? burung dara. Ah, ya. Lepas taruhan burung dara, rental PS mulai muncul. Karena harus PS. Itu lah masa kecil Tato pertama lu yang mana? Like, di dalam sini. gambar apa? Gambar Leonidas. Kenapa lu milih gambar itu sebagai tato pertama lu? Karena menurut gue waktu gue nonton film Leonidas, dia itu salah satu contoh raja yang beneran the real raja sih. Karena raja yang beneran tuh nggak merintah di belakang. Dia kasih contoh ke rakyatnya, kalau dia ngelindungin rakyatnya dia di depan, lini paling depan. Kenapa lu merasa itu, Bapak, di antara sekian banyak tokoh, kenapa lu merasa oh dia cocok nih buat jadi tato pertama gua? Karena di badan gue di daerah kanan, dada kanan, pertengahan sini sampai ke tangan kanan itu 3 raja. Leonidas. Raja manusia setengah dewa dan Tuhan. Manusia setengah dewanya siapa? Kratos. Oh gitu. Yoi. Sininya ada Yesus, nama Yesus, Leonidas, Kratos, Yesus. Jadi segini sekonsep. Oh. Gitu. Waktu lu pertama kali bikin tato lu minta izin nggak? Enggak, Dan nyokap nggak marah? ngomel. Ingat, minta izin sama minta maaf. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Minta izin nggak dikasih. Kalau minta maaf ya kan udah bikin, masa nggak dianggap anak? Tapi nyokap lu marah besar apa marah yang enggak? Ya lumayan marah, cuman kan gue juga bikinnya juga pikir panjang. Dan waktu ketika gue ngambil keputusan untuk bikin tato sampai keluar badan, otomatis kan lo nggak mungkin bisa kerja dong. Yang di Indonesia nggak mungkin kerja kalau lo tatoan, kantoran segala macam. So berarti gue udah bikin komitmen kalau gue bakal bisnis atau di entertain benar-benar jalan sepenuhnya. No way to turning back ke dunia pekerjaan. Di Draw My Life yang di video lu menceritakan bahwa lu tuh broken home. Betul. Seberapa broken home lu? Kalau menurut gue broken home itu cuma status sih. Yang penting kalau menurut gue prosesnya atau kayak orang tua berantemnya di depan kita, atau jadi ada nih kalau menurut gue ya, ada anak yang orang tuanya nggak cerai,
Tapi menurut gue dia broken home karena bokapnya sama nyokapnya hubungannya rusak, dia ngelihat berantemnya, nggak dirawat, nggak dapet kasih sayang. Menurut gue itu broken home. Dia nggak ngerasakan rumah itu sebagai home-nya. Walaupun gue cuman gede dari kecil cuma sama nyokap, itu gue nggak merasa kayak anak broken home pada umumnya. Tapi lu sempat merasakan kangen sama bokap? Nggak ada rasa kangen, tapi nggak ada rasa benci, nggak ada rasa apa. Jadi didikan nyokap gue sih ya tulus aja sebenarnya. Sorry, bokap lu masih ada tapi? Masih. Terakhir kali ketemu bokap lu kapan? Terakhir itu ketemu tahun lalu kali ya. Tapi masih sering ketemu kok di GI, ada kakak sama kakak gue. Jadi gue tuh gue tuh punya kakak dari satu bokap, punya beda nyokap. Punya kakak dari satu nyokap beda bokap. Oh. Hubungan dulu sama bokap tuh baik-baik aja sebetulnya. Baik aja, sampai sekarang baik aja, nggak ada apa-apa. WhatsApp-WhatsAppan, tapi memang nggak ketemu karena sibuk aja. Oh. Bukan broken home yang broken home gimana? Itu yang gue bilang tadi, nggak ada. Nyokap bokap ketemu aja kalau ketemu. Tapi makanya lu merasa ya karena dari kecil sama nyokap lu paling dekat sama nyokap ya? Ya karena kejadiannya sama nyokap, dari kecil sampai besar sama nyokap. Seperti apa nyokap lu mendidik seorang yang Lex? Nyokap gue ngedidiknya sangat unik dan sangat adil caranya. Kayak gimana? Unik dan adil tuh gimana? Contoh misalnya, larangan dia itu dari kecil di rumah, pokoknya mama itu nggak minum alkohol dan mama nggak pakai drugs. Jadi dia nggak bolehin gue pakai. Adil dong, tapi dia ngerokok, kasarnya gitu tuh. Jadi dia bilang nggak adil kalau orang tua melakukan hal yang salah tapi ngelarang anaknya untuk melakukan hal itu. Lo jadi contoh dong. Kalau lo misalnya ngelarang anak lo nggak ngerokok, ya lo jangan ngerokok dong. Iya. Berarti dia. Nyokap lo cuma melarang lo jangan drugs dan alkohol. Tapi kenyataannya lo gimana? Ya benar enggak. Seorang yang Lex tidak minum alkohol? Kalau minum sama peminum beda ya. Kalau minum dalam artian ya kita memang hidup di Indonesia kadang-kadang ada toleransinya, kayak misalnya lagi selebrasi sesuatu kadang-kadang kalau nggak minum nggak dianggap gaul segala macam, tapi nggak yang minum untuk mabok, enggak. Ya minum aja, nggak nyari. Kalau nggak ada ya nggak pusing, santai. Minum buat sosial ya, bukan peminum ya. Tujuan diciptain alkohol juga gue yakin bukan untuk mabok sih menurut gue. Lu pernah mabok tapi? Pasti pernah. Dan lu inget nyokap nggak ketika mabok? Ingat aja, tapi nyokap gue juga nggak ngomel kok. Karena dalam hitungan jari nggak sering dan ngerti kan efeknya gitu, maksudnya nggak yang hal yang ya kita open minded lah. Nasihat nyokap lu yang paling lu ingat selain itu tadi apa? Jangan pernah jahat sama orang. Kalau nakal, setiap orang menurut gua harus nakal. Karena kalau lo udah pernah nakal, pas lo jadi baik, lo tahu gimana bedanya. Tapi intinya nakal itu sama jahat beda. Apa bedanya? Iya, nakal ya. Contoh jahat itu yang sesuatu yang misalnya gini nih. Nakal itu misalnya dia bolos sekolah. Kalau yang sekolah ya. Nakal itu misalnya ya dia berantem. Nakal dong. Ya kalau jahat, oke, di kerja gue baik-baik aja. Gue sopan, gue nggak nakal. Tapi dia susun cara untuk jilat bosnya, sikut temennya. Jahat dong. Tapi dia nakal, dia sopan ngomongnya. Seberapa nakal seorang yang Lex? Aduh, nakal-nakal cowok sih standar sih. Belum pernah sampai ngerebetin orang tua gue sih. Belum pernah sampai bikin masalah gitu ya, nakalan lu ya? Nggak pernah nggak naik kelas, ya nakal-nakal sekolah palingnya nakal-nakal tawuran, nakal-nakal apa lagi ya? Nakal cowok gimana sih biasa anak-anak ABG 10 tahun lalu lah dari SMP tuh. Kalau misalnya pertama kali nyokap lu ngelihat lu nge-rap kapan? 7 tahun lalu lah, 6 tahun 7 tahun lalu. Itu manggung lu yang keberapa pas dilihat nyokap pertama kali? Oh, kalau pas manggung, aduh. Kalau manggung gue lupa. Kalau yang 7 tahun lalu itu ngapain nyokap lu? Nyokap gue tahu gue mulai bikin lagu. Apa kata dia? Nyokap gini, gue lulus SMA nyokap. Gue lulus SMA kan gue kerja, terus kan punya gaji tuh. Kerja di mana itu? Waktu itu pertama sempet kerja di warnet dulu sebulan, tapi cuma 2 minggu gajinya pun gak gue ambil. Terus itu habis kerja di warnet gue main-main dulu, habis itu main-main aja nongkrong, habis itu mulai kayak gue harus terus di rap, gue mulai kerja jadi office boy.
Nah gaji pertama tuh kayak nyokap udah habisin aja jajan, nikmatin duit lo sendiri aja. Itu gaji pertama lu tuh sebagai office boy berarti? Iya. Di perusahaan apa itu? PT Fokus Media Indonesia. Kalau kalian pernah ke lift, Heeh. pernah kan lift office tuh suka ada advertise. Iya. Di Alfamart, di Yang ada di TV iklan itu. ya, iklan. Itu di situ. Oh, di situ. Sebenarnya sih dibilang staf gudang tapi merangkap office boy juga dua-duanya lah. Apa yang lu job desk lu sebagai office boy dulu ngapain aja? Jadi gini, pagi-pagi teknisi kan request alat. Iya. Kabel Ethernet, apa tuh semua sampai lupa alat untuk komplainan gitu kan. Untuk benerin LCD yang dipasang. Ya setelah mereka cabut kantor sepi dong. Ya udah. Nyapu, ngepel, ganti air galon, beli gorengan. Yang disuruh-suruh aja sama yang kerja sama orang yang kerja. Tapi ketika lu melaksanakan pekerjaan sebagai office boy, yang ada di pikiran lu apain? Bahwa lu ini hanya sementara atau apa sih yang ada di pikiran lu waktu itu? Iya, itu cuma sementara. Karena itu cuma tembengan aja. Karena tujuan utamanya hidupnya di sini, jadi sementara dulu ngumpulin modalnya untuk memenuhi tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya waktu itu? Ya ini, di sini nge-rap, punya usaha. Oh, memang dari dulu lu memang pengen menjadi rapper dan punya usaha gitu? Yes, bukannya udah office boy terus baru bikin lagu. Iya, jadi gue pengen punya lagu dulu, tapi nggak ada duit buat rekaman, buat bikin video klip. Ya berarti kalau nggak ada duit, supaya dapat duit gimana? Lo kerja dong. Iya. Ya gue kerja, nyari duit untuk itu. Apa yang membuat lu punya mimpi, gue harus bikin lagu? Kan ada pemicunya sampai akhirnya lu pede, gue bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi awalnya gini, gue bikin lagu satu. Iya. Itu iseng aja untuk nembak cewek. Apa judulnya? I Got Love. Namanya masih Love. Uncle Sam Indo. Oke, gue share di Facebook. Dan habis gue share di Facebook, ada teman-teman SMA, teman-teman gue yang main satu olahraga bareng, main flag football, suka lagunya, dia sebar di kelasnya. Di kelasnya waktu itu ada acara pentas seni yang tertutup SMA 25 Jakarta. Ya. Jadi tertutup. Nah, di situ dia gestarnya gue masih inget. Jadi gue manggung pertama. Jadi gestar. Lu itu? Ya. Jadi gini, ditawarin Lex manggung aja, tapi kan dari temen. Iya. Disebarin, akhirnya satu kelas itu suka. Jadi gue pilih, jadi gue ditelepon, Lex nih, akhirnya kalau gue mau nih, lu dibayar gopay. Wah, gue seneng banget tuh. Manggungan pertama lo langsung jadi gestar dan langsung dibayar. Tahun? 2011-2012 lah, gue lupa. Di SMA 25 itu? Ya, nah habis itu apa reaksi? Nah, seperti ini apa ini pemicunya nih, ini pemicunya. Ketika gue manggung, di-treat as a gestar beneran, dijemput, ada ruang tunggu segala macam. Gue ngerasa kayak Tuhan kasih lihat ini loh, kalau lo serius. Itu cara gue menyikapinya. Oh, kayak gini ya. Nah, udah ngerasain. Udah, yuk dari yang beneran yuk. Kayak tutorial lah. Oh, jadi dikasih gambaran kalau lu nanti sukses kira-kira bakal seperti ini gitu. Bakal seperti ini. Nah, jadi setelah ditaruh di tempat awal lagi, yuk jalan yuk. Jadi gue nggak ngelihat duri di kiri kanan, gue ngeliat cuma ke atas doang, ketusuk tapi jalan terus. Sejak saat itu 2011 lu yakin lu harus ada di titik itu ya yang lu kejar itu ya? Yoi. Cewek lu, gebetan lu akhirnya mendengarkan lagu itu? Iya, diterima. Oh, diterima? Diterima, akhirnya pacaran 4 tahun, habis itu putus. Kenapa putusnya? Ya, putusnya karena beda agama. Oh, beda agama. Lu apa Kristen? Kristen Protestan. Oh, dia kawin, dia Islam? Dia Islam. Dia kawin udah? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu kabar terakhirnya gimana. Dari SMA. Sakit hati ketika putus? Ya, galau-galau ABG gimana sih? Soalnya galau ABG. Kayak gimana? Gua nggak tahu, gua udah lupa ABG. Galau waktu sedih, yang sedih, nangis, apa kayak gimana sih yang Lex galau itu kayak gimana? Kalau yang Lex galau lu ngapain? Gue dulu coret-coret tembok di kampus waktu galau. Lu ngapain? Gue waktu galau ya dengerin lagu sedih nangis. Apa? Lagu sedih apa yang bikin lu yang menemani lu galau? Aduh, waktu itu lagu apa lagu galau gue ya? Itu udah 5 tahun lalu, Bang, soalnya gue lupa, demi gue lupa banget. Tapi gue yakin gue inget gue nangis kok itu. Itu pertama kali gue nangis soalnya. Nangisnya di mana? Di kamar. Di kamar? Yoi. Soalnya itu punya hati juga, man. Buset, emang ada orang yang menyangka yang Lex nggak punya hati? Ya banyak aja, kan nggak tahu asli. Air matanya banyak apa lu nangis-nangis yang tipe yang berkaca-kaca? Wah, yang gitu-gitu. Serius?
Ya namanya 4 tahun pacaran. Iya. Dari SMA. Apa kata dia? Kalimat yang bikin putusnya itu apa? Aduh, pemicunya apa gue lupa juga. Karena setelah putus sama dia kan, wah cewek banyak. Oh. Habis itu udah lupa. Kan 6 tahun lalu tuh lupa gimana ceritanya, ini banget. Waktu dia dikasih I Got Love, apa kata dia tentang lagu itu? Oh, gue nembaknya gue bawa ke tempat gue manggung kok. Oh, di situ di SMA 25 itu? Bukan. Di mana? Habis itu seminggu atau 3 minggu setelah gue SMA 25 itu. Oh, jadi dia itu tahunya ada acara hip hop lagi. Dia itu tahunya belakangan bahwa Iya. lagu itu buat dia. Yoi. Lu jadi di panggung Iya. nyatain? Mm. Wus, gila, udah kayak reality show aja. Fotonya masih ada kan di Facebook tuh. Wah. Serius, fotonya. Tapi lu yakin diterima ya? Ya pede aja. Kalau nggak yakin mah nggak usah nembak dari awal. Terus dia dipanggil ke panggung gitu? Nggak dipanggil, gue nyamperin ke bawah. Sambil nge-rap gitu? Seperti apa sih liriknya yang menurut lu ini jagoannya nih? Lirik yang paling keren dari I Got Love itu sehingga dia keleper-keleper apa? Anjir, gue lu. Lagu gue sekarang udah ada 70 lebih ya. Ya lagu pertama harusnya inget dong, apalagi buat pacar. Bukan, itu bukan lagu pertama. Lagu pertama memang nggak pernah gue rilis. Aduh, bentar ya, ini perlu. When I see you, I know you're the one. I can lie to you. I feel like so fun. Love, 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 love is you and me as one. Wow, gitu tuh. Cheesy juga ya. Cheesy parah. Cheesy. Ya gila, anak SMA bikin lagu gimana sih, baru belajar. Ay, kembali ke nyokap lu. Nyokap lu pertama kali lihat lu manggung di Aduh, nyokap pertama kali lihat gue manggung nggak inget. Kalau nggak pertama kali lagu yang lu dengerin ke nyokap nih, manggil lu apa? Mama. Manggilnya Der. Mother gitu. Yoi, Der gitu. Der sini Der. Judulnya Ini Gaya Gue. Apa? Ini Gaya Gue. Ini gaya gue. Apa kata dia? Tunggu bentar, itu 2012. Dia bukan lebih ke lagunya, karena gue inget banget kenapa dia tahu lagu itu, karena gue setelah gue mulai setahun untuk berkarir di hip hop, itu lagu pertama yang musiknya gue minjem duitnya pakai duit nyokap belinya. Oh gitu. Yoi, kan nyoba gagal. Maaf, bagi duit dong, beli musik 400.000, kasih pinjem. Karena itu gue udah nggak kerja tuh, jadi habis kerja di office boy. Berapa lama itu? 6-7 bulan gagal, kerja di Blitz gagal, terus dagang lontong. Habis itu gagal nih, habis sebelum dagang lontong sayur ada proses dong, sebulan 2 bulan. Di sini gue pinjam duit nyokap untuk beli musik itu. Habis itu dagang lontong sayur. Di mana dagang lontong sayur di mana? Di depan rumah. Oh, di depan rumah. Enggak. Ini rumah gue nih. Ini Alfamart. Di depannya, di jalan raya pakai satu etalase doang. Lu yang masak? Enggak ya, masak nyokap. Oh, yang masak nyokap. Duh, gue butuh duit nih. Der, lu masak di Der, gue dagang di depan. Oh, jadi lu pernah jadi abang lontong sayur ya? Jagain di etalase. Ya iyalah. Iya, Kang Lontong. Kang Lontong. Ya itu lo masa lalu seru sih. Nah, terus lagu apa? Lagu yang si apa tadi? Ini Gaya Gue itu kata nyokap apa katanya? Dia nggak komen lagunya, tapi yang dia tahu prosesnya, karena lagu Ini Gaya Gue adalah lagu pertama yang ngebawa karir gue dapat banyak panggungnya. Di eranya shuffle tahun 2012. Jadi nyokap lu tahunya itu. Ini nih duit yang gue kasih untuk beli musik, untuk recording, akhirnya lagu itu yang kasih banyak job. Ada berapa lagu tentang nyokap yang pernah lu bikin? Nyokap gue belum pernah bikin tentang nyokap. Kenapa? Karena belum saatnya. Dari segi pencapaian. Jadi lu pengen ketika lu sukses banget, baru lu bikin lagu tentang nyokap? Nggak sukses banget sih, sampai minimal rumah udah kebeli. Kayak belum saatnya. Sekarang memang belum mampu beli rumah? Belum mau. Tapi udah mampu? Mampu, tapi belum mau. Karena gue punya target rumah seperti apa yang mau gue beli. Rumah seperti apa yang pengen lu beli? Yang gede dong. Gede itu kan relatif. Seluas apa, segede apa? Oh, oke. Yang pasti bisa tinggal sekitar 10-15 orang. Karena gue pengen anak-anak gue juga tinggal di rumah gue.
Bebaskan. Anak-anak Mungkin lu ada 5, berarti ada sekitar 7-10 kamar berarti. bisa 1000 meter ya, Ya mungkin. tanahnya. Mungkin. Dan lu yakin bisa beli rumah segede gitu? Yakin dong. Kalau nggak yakin ngapain gue bilang tuh kalau nggak yakin dengan segala sesuatu gue nggak bakal mulai. Berarti nggak usah mulai dari awal. Berarti sekarang masih tinggal sama nyokap? Masih sampai kapanpun masih sama nyokap. Sekaya apa tapi sekarang yang Lex? Kayak sama harta itu kan relatif orang-orang juga ya. Ya. Bagi gue sih selama yang gue jalanin ini dengan pencapaian sekarang apa yang penting kebutuhan, tanggungan dan keinginan gue bisa gue beli. Itu gue ngerasa diri gue dan nggak pernah kekurangan, itu menurut gue seorang kaya. Iya. Gue nggak pernah kekurangan. Habis memenuhi kebutuhan, tanggungan, keinginan gue apa yang mau gue pengen bisa kebeli. Ya itu udah gue bisa bilang ya gue orang kaya. Oh ya, rapper yang mana sih yang bikin lu pengen jadi rapper? Lil Wayne. Lil Wayne? Ya. Kenapa? Karena suka aja sama lagunya kan itu 7 tahun lalu, 8 tahun lalu gue suka sama dia udah lagu. Terus makin kesini gue pelajarin dari segi bisnisnya gue ya sangat mengidolakan Jay-Z. Dari segi bisnis? Yes, karena he's so smart. Dia lakuin hal yang gak dilakukan rapper lain. Apa itu? Kayak like a building kingdom. Dia bikin kerajaan. Nah terus kalau misalnya kan apa rap itu ya bagus jelek itu relatif. Kapan pertama kali lu dengar orang bilang wah rapnya jelek? Sering. Pertama kali ada orang bilang ini jelek nih. Gue nggak pernah inget tuh Bang Soleh kalau pertama kalinya itu sumpah deh. Karena gue nggak apa ya, nggak masuk ke sini, nggak masuk ke nggak dipikirin. Benar nggak kalau gue sendiri kalau gue pikirin itu berarti kalah gue mereka siapa yang berhak bisa bikin gue down. Seumur hidup lu nggak pernah mikirin apa omongan negatif dari orang ya? Pernah. Tapi ketika apa itu? Ya komen-komen di Instagram ketika ya selama karir ini dari dulu juga udah ada. Selalu dipikirin tapi nggak mau terlalu dipikirin gitu loh. Jadi cuman gue tetap harus bentengin, kadang-kadang masuk harus dibuang. Karena bikin negatif vibe tuh nggak enak banget. Tapi komentar negatif yang paling kena ke hati lu apa? Yang paling bikin lu aduh lumayan juga nih meskipun secuek-cueknya orang pasti kan ada yang aduh. Oh di awal kan kalau tentang nyokap sih, kalau udah ngatain biasanya kalau kita kebal tuh mau ngatain gua apa aja bebas, tapi orang yang kita sayang kalau dikatain kan ngerti nggak? Iya. Wah itu nggak terima, tapi akhirnya kesini ya bodo amat juga sih, capek juga. Tapi ada nggak orang yang pernah terang-terangan langsung ke lu bilang lagu lu jelek atau langsung? Belum pernah ada. Jadi semua itu selalu cuma di YouTube doang ya? Dunia maya, bukan dunia nyata. Dan orang kalau ketemu lu lebih banyak malah komentar positif atau gimana? Tak foto. Kalau foto diam-diam. Begitu. Iya. Lu kalau ada orang foto diam-diam apa yang lu lakukan? Tergantung. Kadang-kadang reaksi gue pelototin, emang lu sendiri gitu. Gue nggak ngerti ini sekarang kenapa sih jadi begini gitu. Minta foto diam-diam. Pernah ada satu ke gap ibu-ibu. Kayak gimana? Di mana itu? Di mana Ro? Gue habis bikin album. Sudirman apa residen ya? Iya. Gue habis workshop bikin album. Dia moto. Cekrek bunyi. Ya. Gue putar balik. Ibu moto. Oh enggak kok buat anak saya. Adik saya ngefans. Coba fotonya. Iya, hapus. Langsung panik parah. Padahal gue cuma nanya ibu foto. Kalau mau foto ayo, jangan gitu. Ya ampun. Akhirnya apa? Ibu itu pergi atau enggak? Dia langsung dihapus fotonya, langsung cabut. Panik ya ngeliat orang tato disamperin tato panik nih. Tapi motor tapi bunyi jadi lu pada silent. Tekrek langsung. Ya, mati langkah tuh dia gue ngeliat ke belakang dia langsung. Di lobby. Lu menganggap diri lu seorang rapper yang bagus nggak? Gue menganggap diri gue sebagai seorang content creator sih.
Rapper itu salah satunya. Lebih ke YouTube creator ya, content creator. Bukan. Konten itu kalau menurut gue konten itu tulisan itu konten, foto itu konten, lagu itu konten, video klip itu pun konten. Wadahnya aja di YouTube. Ya. Jadi ntar YouTube udah nggak ada, gue tetap konten creator, apapun itu jenisnya. Karena lu nggak mau asosiasi dengan satu brand ya. Nggak mau dibilang rapper ya lo bilang gue rapper boleh, ya udah gue sebut diri gue rapper. Tapi ketika gue bikin film, berarti ya sebut diri gue director. Ketika gue ngefoto orang, berarti gue fotografer. Intinya konten. Jadi selama 7 tahun, 8 tahun ini gue hidup dengan konten gue. Di antara semua konten yang pernah lu bikin, mana yang menurut lu kualitas paling baik yang lu hasilkan? Lagu. Judulnya Kaca. Makanya mau gue remake sampai gue jadi film dokumenter. Kaca tentang apa itu? Lagu Kaca itu bercerita tentang kalau lo mau sukses di dalam apapun bidangnya, satu-satunya orang yang akan selalu support lo dan gak akan ninggalin lo cuman diri lo sendiri, adalah orang yang di depan kaca. Lo bisa punya keluarga, lo bisa punya temen, lo bisa siapapun yang support lo, tapi lo harus posisiin diri lo sendiri, karena ketika lo ditinggal mereka, lo siap. Dan mau siapapun yang support, yang bisa bikin gagal sama sukses cuma satu orang, ya lo sendiri. Momen apa yang bikin lu sampai ke tahap ya pemikiran itu? Comment hate juga mempengaruhi lirik dan lagu yang dibuat sama seseorang kreator. Menurut gue sangat benar. Jadi semakin sering lo baca comment hate, ya makin masuk, makin merubah pola pikir dan melakukan apa yang akan lo lakukan ke depannya. Jadi lu bacain semua komen Dulu waktu masih sedikit. Sekarang udah gak sempet juga. Karena gue ngambil konsep kerja keras, udah punya uang, udah cukup segala macem, jangan lupa bahagia. Daripada bacain komen negatif gitu. Gue sampai rumah main PS. Caranya gue seneng ya gue main PS. Jadi kalau lu abis lu ngupload video di YouTube, itu lu nggak baca komennya? Nggak pernah gue baca lagi. Tidak pernah. Karena sangat-sangat sampah banget. Ini tadi ada yang komen, gue kan bikin video eta terangkan lah. Ada yang komen di Instagramnya siapa gue lupa, Anura Sange. Gue buka, ya ampun anak 7 tahun. Yang komen? Iya, 7 apa 8 tahun gue bilang. Terus kalau hal-hal kayak gitu bikin kita kesel kan, bawa bad vibe kan nggak enak. Ini gue usah dibaca. Nggak penting abis. Jadi mendingan ya udahlah, upload nggak usah komen, biar orang pada berantem sendiri di komennya. Yoi. Makanya gue suka banget gitu. Nah, itu sama aja kayak memposisikan diri kita loh. Misalnya anggaplah lo misalnya ngefans sama siapa bang? Iwan Fals. Nggak, yang internasional. Iggy Pop. Ya, ngefans sama Iggy Pop. Terus lo komen, lo ngatain dia misalnya. Terus sampai dia baca, sampai bikin dia kesel. Berarti lo hebat dong. Iya. Ngerti gak maksudnya? Ya. Nah, posisiin aja mereka itu yang kayak gitu. Anjir, siapa mereka bisa komen terus bikin gue kesel? Itu gak usah dibaca bagusan. Dan lu bilang kemarin video lagu yang paling banyak komen atau dislikes-nya itu lagu band. Itu ngalahin dislike-nya Kanye di lagu Famous. Jadi kayak gue mau daftarin rekor muri, karena gue gak ngerti alasan orang dislike lagu itu apa. Menurut lu karena orang sebel sama lu apa sebel sama Awkarin orang banyak dislike itu? Mungkin karena sebel sama Awkarin kali ya. Tapi ya gak masalah juga, dislike atau enggaknya gak ngerubah. Kalau ngomongin soal menang atau kalah, gue kalah kalau gue berhenti berkarya. Gue sih gitu. Lagu band itu sebetulnya buat lu atau buat Karin? Bikin band itu siapa maksudnya dari band itu? Band itu penciptanya gue. Iya, buat jadi kan waktu lagu band tercipta tuh gara-gara banyak komen perusak moral bangsa di lagu GGS. So gue buatlah lagu band. Kan mempengaruhi kan jadinya? Iya. Gue ajak Karin adalah satu sosok yang pada saat itu setahun lalu lagi booming dan dapat juga yoi. Jadi ya udah nih gue. Jadi lu yang ngajak dia ya? Bukan dia yang minta bikinin lagu ke lu? Betul. Gue yang ngajak, gue yang telepon ketemuan. Dan lu nyuruh dia nyanyi lagi? Gue nyuruh dia nge-rap. Menurut lu dia rapnya bagus apa jelek?
ya biasa aja soalnya bukan rapper. Tapi lewat media rap. Sekarang tergantung sudut pandangnya. Oke lah nge-rapnya jelek, bodo amat lah sama orang komen-komen segala macam. Tapi untuk orang yang ada di scene hip hop, lo harus terima kasih sama dia. Gara-gara dianya terkenal, dia pakai medianya nge-rap atau lagu hip hop, hip hopnya jadi naik. Itu terjadi sama Kemal Palevi juga nggak? Lu ngajak Kemal Palevi, hip hop jadi naik? Ya menurut gue sih ya, kan lebih melebarkan sayapnya. Karena tujuan gue nge-rap bukan bikin orang yang suka hip hop atau yang nge-rap suka sama gue nggak peduli juga. Tujuan gue nge-rap adalah gue pengen orang awam tahu sama musik rap, tahu hip hop. Tapi menurut lu Kemal nge-rapnya bagus apa enggak? Untuk ukuran yang belum terhitung lama, udah dalam tahap lumayan. Lumayan dong, karena gue butuh tahun-tahunan kayak dia. Kalau ngomongin dari segi selera dan knowledge, dia nggak nol banget. Iya. Dia tahu, dia dengerin. Ya itu baru nonton konser Kendrick lama. New York. Ya, ini kalau orang mau belajar ya kenapa nggak kita dukung lah. Oh gitu. Tapi kayaknya lagu Anjay itu lu yang bikin? Lagu Anjay kayak gua sama Meg J yang bikin. Oke, lagu Kemal bagus kalau ada gua sama Meg J-nya. Kalau Kemal bikin lagu sendiri, aduh jangan mah. Selingkuh direct message. Gue dengernya ketawa ngakak. Ini Kemal, lalu bukan nanya dulu sama kita. Lu bilang nggak sama dia? Mal, lu lagu lu jelek yang ini. Gue bilang kok. Terus apa kata dia? Gue caur banget. Ya karena, nah enaknya gitu cara berteman kita ya kalau nggak, kita kan bukan ngatainnya dalam artian lu bukan yang negatif untuk menjatuhkan kan. Lagu lu jelek mah, lo harus segini kan gitu. Iya. Bukan lagu lu jelek, goblok lo. Gimana? Itu mah bukan enggak ini kan lagu lu kurang mal yang itu. Apa kata dia ketika lu bilang oh lagu lu? Iya, dia terima masukan dari kita. Kan kita teman kenal. Kalau kecuali kalau dia baper langsung ngambek jadi musuhan ya ilah. Bocah banget. Dia enggak kayak gitu sih, udah yang gue tahu anaknya. Santai kok dia. Kalau soal perseteruan lu dengan Igor ternyata nggak ada apa-apa ya? Kan orang taunya di YouTube nggak ada. Itu berita hoax. Kalau lu dengan Iwak ya? Itu perbedaan pendapat sih menurutku, bukan berseteru sih. Belum sempat ketemu dan ngobrol bareng-bareng. Sampai sekarang belum sempat ketemu? Belum. Sempat ada musibah kan si Kang Iwa, jadi kita belum sempat bisa ketemu. Oh, jadi dari kemarin-kemarin tuh semua ramainya di internet aja? Iya, cuman kurang komunikasi aja, namanya miskom gimana sih? Iya, apa menurut lu letak miskomunikasinya di kasus lu dengan Iwak itu apa? Kalau menurut gue di pendapat sih. Pendapat yang mana? Pendapat yang gue di wawancara itu. Kalau menurut soal legend atau enggak? Kalau menurut gue sebetulnya nggak masalah lu bilang itu, asal nggak usah dan nggak perlu minta maaf sih. Enggak, gue perlu minta maaf karena apa? Karena Indonesia aja. Gue ngerasa biar cepet udahlah, ngerti nggak? Ngerti gak sih maksudnya kayak jadi ribet banget sih. Itu kan pendapat. Iya. Pendapat, dan kalau lo nggak setuju pendapat gue ya boleh. Iya, tapi kenapa lu memutuskan untuk minta maaf biar nggak ribet, sedangkan lu bilang kan soalnya ada kejadian di belakang yang udah meribatkan banyak orang. Oh, boleh tahu apa kejadian? Ya ada yang berantem gara-gara omongan lu? Ya. Yang berantem malah bukan lu dan Iba, malah orang lain? Ya, akhirnya ya udahlah biar enggak. Jadi sebenarnya lu pun kalau nggak ada berantem ya santai aja, terserah ya. Iya, soalnya Kang Iwa juga santai aja. Mungkin kalau ketemu juga akhirnya ketawa-ketawa bareng pasti. Dan kan suka kalau di YouTube suka ada banyak misalnya ini ngedis ini ngedis ini. Apa perasaan lu soal dis-disan itu? Kalau dis-disan sih di luar di US memang ada ya, di sana memang ada. Kalau di sini kalau gue bilang untuk ada apa enggaknya kayaknya masih tentatif. Soalnya gue nggak bakal balas diss gue sampai gue ngerasa orang itu pantas untuk gue balas dari segi level. Jadi meskipun banyak yang ngediss, yang likes, lu bakal mau 10.000 orang yang diss gue nggak bakal gue balas sampai gue ngerasa ada satu rapper yang kelasnya udah sama gue dari segi tingkat terkenalnya. Walaupun di bawah, walaupun skillnya jago, tapi kalau nggak terkenal, kalau gue diss dia, untung dong dia. Siapa menurut lu rapper lokal yang sekarang ini ada di level lu lah, setingkat lu? Nggak ada sih, gue doang. Yang dari sisi popularitas? Yoi. Kenapa lu bisa bilang gitu? Ya karena kenyataannya kayak gitu. Coba cari video klip rapper lokal lainnya yang punya sebanyak gue, yang punya fanbase sebanyak gue, dan punya panggilan bagus sebanyak gue.
segenerasi gue ya, Iya. di luar Igor, Ah. di luar Bang Saikoji nggak ada. Dan Bang Saikoji nggak ngedis gue, jadi ya ngapain bikin lagu Iya. terus. Kalau rapper lokal yang lu kagumi siapa? Ada Lazy P, teman gue dari Zero One juga. Kenapa lu mau Jago freestyle, jago tulis lirik, memang berbakat. Dan soal freestyle, banyak yang ngebulin gara-gara freestyle lu di high. Kalau menurut gue, ya mereka kan nggak tahu. Bahwa lu Itu disuruh di freestyle challenge. dengan ya Mengomentari keadaan sekitar, nggak freestyle. Cuman image yang dibentuk media, gue nggak bisa freestyle, nggak masalah juga. Karena bisa dan nggaknya freestyle nggak ngaruhin karir sih menurut gue. Yang ngaruhin karir tuh ya namanya lo pencipta lagu atau content creator, konten lo bagus. Yang kedua ya lo konsisten. walaupun dianggap jelek freestyle-nya tetap aja lu manggung masih lancar ya. Iya, yang freestyle jago nggak manggung. Tujuan lo bikin lagu kan berkarya jadi rapper kan, Iya. mau terkenal dan mau manggung lo. Kecuali beda cerita, wah gue anak orang tajir nih, mau bikin lagu, mau freestyle jago, nggak perlu terkenal, ya itu urusan lo. Tapi lu sebenarnya merasa diri jago di freestyle atau enggak? Enggak. Dan kalau lu menilai freestyle lu di high itu seperti apa? 1-10, Iya. nilainya 6 lah. Bukan elemen, itu penting, tapi Iya. nggak harus ada di setiap rapper. Iya, iya. Penting tapi nggak harus ada. Ya, jadi lu juga sebenarnya mengakui bahwa freestyle lu di high itu ya kualitasnya seperti itu. Ya iyalah, orang disuruh dadakan. Contohnya gampang. Ada orang kayak misalnya Bang Manji juga cerita, si Aji jago bikin lagu. Ya. Tapi baru sampai, coba dong bikin lagu tentang kursi. Jadi bagus gak lagunya? Belum tentu. Ya, ya. Itu maksudnya. Ya, cuma orang nggak mengerti konteksnya seperti itu ya. Iya betul. Dan gua gak masalah juga, itu urusan mereka. Yang penting standar hidupnya kita aman. Ya tuh, kalau pikirnya gimana terserah lo. Apa yang membuat hidup lu berubah dan YouTube itu seperti apa mengubah hidup lu? Sangat drastis. Iya, seperti apa misalnya? Karena YouTube adalah salah satu financial income tetap gue di 3-4 tahun lalu yang sangat mempengaruhi karir gue. Sampai sekarang apakah masih seperti itu? Sampai income? sekarang masih. Kalau ngomongin income dari YouTube-nya, enggak, jadi gini gue kasih tahu, zaman 4-3 tahun lalu gue bisa dapat bulanan 5-7 juta itu dari YouTube. Itu sangat berpengaruh banget untuk maintenance gue selalu bikin karya. Iya. 3-4 tahun lalu. Ya sekarang udah lumayan lah, ada bisa 7-10 kali lipat dari itu per bulan. Tapi sekarang lu berkarya untuk untuk finansial di YouTube apa untuk apa sekarang? Kalau berkarya, Ya, kalau misalnya kita ngomong konten YouTube ya. kalau konten YouTube sekarang ya berkarya ya dua-duanya. Karena YouTube kan ada bisa karya yang menghasilkan duit, ada bisa karya yang memuaskan batin kita secara content creator atau secara seniman lah gitu. Dan di film barunya ini Di Underdogs, ini film layar lebar pertama lo film pertama gua di bioskop. yang pertama kali ditanyain sama Ernest ketika pertama kali ngajak lo, dia apa? Dia WhatsApp, gue cuma mau nanya satu hal, sampai detik ini kok belum ada yang ngajak lo main film? Itu WhatsApp pertama dia. Itu WhatsApp pertama dia langsung, kok bukan gak ada, kok ada banyak, cuman gue nggak mau karena menurut gue ceritanya nggak cocok dan gue nggak mau film pertama gue flop. Gue tunggu saatnya dan waktu yang tepat. Udah banyak yang ngajakin. Udah banyak, ada berapa ya? Ada 5-7 film. Semua yang 5-7 film itu seperti apa hasilnya? Aduh lupa, apaan aja, ada yang nggak tahu tayang apa enggak, ada yang ngerti nggak? Iya. Ada yang cuma ketemu doang, terus nggak ada yang gue ini. Oh, ada yang sebagai yang like satu scene terus pergi gitu. Ya, tapi gue nggak pernah terima, nggak pernah main. Ini film pertama banget. Kenapa akhirnya tawaran dari Ernest mau? Ceritanya, pemainnya jelas semuanya, PH-nya juga jelas. Ya gitu pertimbangannya. Kemungkinan untuk film ini, dan setelah jadi memang bagus, kemungkinan film ini untuk penontonnya, kan gue mau track record gue bagus dong. Film pertama yang gue mainin penontonnya banyak, siapa yang nggak mau? Ya itu pertimbangannya itu. Dan lu memerankan sebagai YouTuber. Sebagai YouTuber, tapi nggak jadi kayak diri gue sendiri sebagai Oscar. Oscar itu seperti apa? Oscar itu bener-bener kalau ngomong lambat.
Gue kan kalau ngomong cepet, dia ngomong lambat. Selambat apa? Ini jadi Oscar nih ya. Coba kalau Oscar. Jadi gini boy, kalau misalnya lo mau jalan belok kiri aja. Ya itu Oscar. Santai ngomongnya lambat banget. Tapi dia kesamaan yang lain sama Oscar cuma satu, sama-sama jago bikin musik di film ini. Itu aja ya. Tapi kalau di dunia filmnya atau di Underdogs, Oscar ini skip orangnya, santai, sans Wallace. Kalau yang Alex ngebut. Dan apa rasanya main film? Seru, pengen lagi. Yang paling seru dari main film apa? Proses syutingnya, proses readingnya. Apa yang paling mendasar dari membuat konten YouTube dengan main film menurut lu ya? Samanya sama-sama di depan kamera. Nah, yang kedua, yang bikin beda cuma satu. Apa itu? Semua proses sama. Ada skrip yang jalan ceritanya, plotnya tuh harus dijaga gitu loh. Maksudnya kan jelas gitu loh kan. Kalau di YouTube kan ya terserah kita, nggak ada standarisasinya. Yang bikin bisa freestyle, bisa ada skripnya, terserah. Itu aja sih bedanya. Dan kalau di Underdogs itu kan ceritanya karakter lu dan Ernest dan Yura itu sebagai YouTuber yang mapan, terus merasa ini ada YouTuber baru merusak kualitas atau tatanan atau standar YouTube. Konten YouTube. Apakah lu seperti itu di kehidupan nyata yang menganggap? Iya betul. Kayak re-uploader, berita-berita sekarang kan udah ada kepentingan politiknya. Iya. Ada yang kepentingan untuk benar-benar nyari duitnya. Kan dulu kita waktu mulai YouTube nggak semuanya kayak gitu kan. Ya benar itu ada beneran. Tapi soal kualitas maksudnya kayak kan kalau di Underdogs itu lu merasa apa ini kok bikin YouTube begini nih? Yang pertikaian itu di dunia YouTuber memang beneran ada. Lo nggak bisa sebutin namanya, tapi memang beneran ada. Gila kok gini doang jadi terkenal sih, aduh bikin rusak aja YouTube ada. Ada beneran ada. Tapi lu yang seperti itu? Gue nggak lebih ke personalnya sih, karena menurut gue kepentingan orang masing-masing beda-beda, itu hak semua orang. Gue lebih ke yang re-uploader. Karena re-uploader jatuhnya pembajakan versi konten dan hukumnya kan nggak jelas. Jadi lu tidak akan menganggap masalah konten YouTube yang pakai HP doang dan dipegang pakai tangan goyang-goyang? Oh nggak masalah. Itu hak setiap orang dan hak setiap orang juga untuk dia bikin dan terkenal. Yang penting jangan baca konten aja. Iya. Itu sih menurut gue. Ya pokoknya tuh Underdogs tayang tanggal 42 menit megang pakai tangan loh. Hebat banget. Makanya goyang-goyang, orang suka pada protes, goyang-goyang bang pusing, ya terserah lu kalau pusing matiin aja. Ini view-nya berapa bang, konten-kontennya sebelumnya? Paling banyak itu gua view nomor 1 tuh, gua main ke showroom mobil 200.000 doang. Terus Pevita Pierce 100 berapa, 140 apa 150.000. Oke. Selebihnya masih belasan ribu dan 20.000. Yang ini ntar banyak dislike ini bang. Nggak apa-apa. Gua memang nggak ada duitnya dari YouTube, mau di dislike juga. Bodoh amat ya? Iya, orang gua cuma pengen wawancara. Bikin YouTube karena gua kangen wawancara. Oh gitu, emang dulu gue yang nanya. Iya kan dulu wawancara di mana? Dulu sering wawancara, gue buka jaketnya panas. Iya kan, tadi dulu sebelum boleh. Pakai jaket tuh Bim Bim My President. Di atasnya Yeezy My President. Jadi yang menurut lu lebih pantas jadi presiden lu siapa? Kalau presiden gue ya Bim Bim. Kalau presiden US ya si Kanye. Lu suka slang apa dari kapan? Dari SMP, punya kartu anggotanya. Potlot dulu, cuman udah hilang kartu anggotanya untuk pindah-pindahan rumah. Apa yang bikin lu suka sama slang? Yang bikin gue suka sama slang lagu-lagunya. Karena kan standar anak dangan bisa makan ya. Iya ya. Lagu apa yang pertama kali mengenalkan lu sama slang? Bocah. Oh, bagus. Bocah. Terus di kali. Jadi di tongkrongan gue itu, denger lagu slangnya nggak yang di awalnya gue nggak tahu lagu yang mainstream ya. Pokoknya gue tuh inget banget pertama kali gue dengerin lagu slang yang bawa ke tongkrongan temen gue, dengerin 3 lagu tuh. Bocah, Salah Memaafkan.
album pertamanya justru. Iya, bagus. Bukan, jadi lu memang kenal slang dari dulu ya, bukan dari album yang baru-baru. Boomingnya, iya. Enggak. Waktu itu lagi booming lagi tuh. Iya. Nah, tapi teman-teman gue yang udah slankers lama tuh di rumah situ dengerin lagu yang itu. Oh. Wah, seru juga. Nah, habis suka lagu gitu baru cari tahu yang ke sekarangnya. Gitu. Konser slang pertama lu apa? Duh, bentar inget dulu. PRJ. Nonton di PRJ. Cuman lupa kapan. Apa rasanya ketika akhirnya ngelihat slang pertama kali? Wah, seru. Sampai bisa akhirnya sekarang bisa ketemu bareng, bisa nongkrong, bisa ngobrol sama Mas Rido, sama Mas Bim. Seru banget. Zaman SMP gimana sih ya, masih bocah. Soalnya. Kalau selain ngajakin lu kolaborasi di lagu mereka, mimpi gue banget. Mau banget. Gue Oktober diajak manggung sama Glenn. Tribut untuk slang apa? Ya. Nah, ini gue nggak tahu nih, mungkin ada kesempatan akhirnya bisa satu panggung bareng. Lu ngomong dong, bikin lagu lah. Kalau nggak lu kasih lagu ke mereka. Ada saatnya. Belum sekarang. Ada kenapa? Saatnya. Menurut gue belum saatnya. Lu nunggu waktu sampai lu bener-bener merasa layak buat bikin lagu bareng mereka gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, memang kalau belum waktunya nggak bakal jadi kok. Menurut gue sih gitu. Ada waktunya, kayak film ada waktunya. Iya. Teman-teman yang lain udah main film duluan, kayak Andovi, Jovi, Kemal udah duluan. Iya. Semua ada waktunya, timingnya. Kalau memang belum kejadian nanti belum waktunya. Jadi lu nggak akan maksain, pengen ngasih lagu. Pokoknya nanti kalau ternyata tiba-tiba lu ngerasa ini waktunya, lu bakal bikin lagu Mas Leng. Iya, nanti malah takut, ya apaan sih, ngerti gak sih? Iya. Kayak terlalu ini banget, belum waktunya. Pertama kali ketemu Bim waktu lu pakai sweater tadi ya? Iya, di sini juga. Apa kata dia waktu ngelihat lu pakai kaos sweater bergambar dia? Dia ketawa-ketawa. Akhirnya jadi kan anaknya juga minta foto. Terus akhirnya sama saudara-saudaranya dia ada orang tua juga. Foto gua sama Bim sama istrinya di-post di Instagramnya. Ada kok di Instagram. Masih ada sampai sekarang. Apa rasanya? Seneng lah. Ya seneng kayak sumpah. Gue kan udah biasa diminta foto sama orang. Iya. Baru itu tuh gue mau minta foto deg-degan, minta foto kayak bener balik ke dulu lagi gitu. Dari segi levelnya langsung lu merasa jadi kayak bocah kayak lagi memang, ya fansnya lagi, memang fansnya. Apa kalimat pertama lu buat Bim? Bang, gue kasih banget dari SMP bang, mau minta foto nggak bang? Ini gue bener nih, lagi pakai jaket lo kebetulan nih, gue nggak bohong kan. Terus dia bilang apa? Ya dia kan jawabnya, santai. Antara dia jawab gitu kan. Iya. Kayaknya abis foto sama dia, anaknya minta foto. Ya. Yang paling musik itu yang paling berjasa buat lu dari sisi apa? Musik? Iya. Ada satu hal yang nggak bisa dibeli dari musik. Ketika lo manggung dan lagu atau suara atau curhatan atau keluhan atau keresahan apapun itu yang lo tuangin lewat lagu dan dinyanyiin sama banyak orang hafal dari awal akhir, itu nggak bisa dibeli bang, walaupun lo punya duit. Rasanya itu kayak kegantengan naik 10.000% kalau orang nyanyiin lagu lo hafal dari awal sampai habis. Dan nggak cuma satu lagu, dan itu nggak bisa dibeli. Lo nggak bisa maksa orang untuk, lo nggak bisa beli orang untuk dia suka sama lo. Itu sih kekuatan dari lagu. Bukan semata-mata uangnya ya? Kan uang itu menurut gini. Gue bisa bilang yang gue jalanin di karir musik ini adalah passion. Yang namanya passion itu mengeluarkan duit untuk passion. Gak ngarepin, walaupun sekarang dapat banyak duit itu bonusnya. Iya. Jadi kalau jadi itu yang bikin lo nggak bakal jenuh bermusik. Karena tanpa dibayar pun harus lo tetap jalan. Kalau lo ngomong itu passion lo, gini dong. Iya. Belum tentu dapat duit nih. Iya. Wawancara orang segala macam. Tapi karena passion lo lakuin kan bang, akhirnya walaupun megang ini 49 menit konsepnya, itu yang bakal bikin lo bertahan berkarya sebelumnya. Musik, lagu, sangat luas, up to date, nggak bisa kemakan zaman. Sampai kapan lu bakal bermusik?
sampai nggak bisa bermusik lagi. Mungkin keadaan fisik atau keadaan waktu, gue sampai nggak bisa. Jay-Z umur 47 masih ngeluarin album. One Falls umur 60 ke atas, 60 sekian masih manggung, tur. Gue sampai nggak bisa manggung aja, sampai nggak bisa bikin lagu lagi. Dan kalau soal main film, apakah lu bakal main lagi, seneng atau merasa udah cukup lah? Lagi dong. Bagian dari salah satu kegiatan seni juga kok yang gue suka. Ya. Makanya, kalau film ini nggak laku, apakah bakal bikin lu berhenti main film atau? Enggak dong. Film pertama ya masih lanjut. Kalau ada tawaran yang mau dong. Tapi kemungkinan itu nggak laku kecil sih. Kenapa? Karena yakin. Ternyata feeling gue kuat aja kali dari awal. 16 Agustus ya? 16 Agustus, minimal 1 juta lah. Minimal 1 juta? Ya. Kalau nggak sampai 1 juta, apa yang bakal lu lakukan? Nggak ada, yakin aja sampai 1 juta. Yakin? Yakin. Harus yakin, kalau nggak yakin nggak usah dari awal. Itu tuh masih kuat banget nempel di otak. Lu tuh tipe yang optimis ya? Harus. Makanya kalau orang mau bilang sombong terserah, kalau mau ngomongin, kan itu balik lagi ke prinsip gue tadi Bang Soleh. Kalau dari awal nggak yakin sama apa yang mau lo mulai, entah itu karir, usaha, nggak usah mulai dari awal deh. Nyapain aja. Bener dong? Iya. Ngapain juga? Ngapain sih, ntar juga kalah. Ngapain lo latihan? Capek. Kalau lo nggak boleh, gue pasti menang. Lu nggak pernah ragu dalam hidup lu ya? Oh nggak pernah, sama nggak pernah. Dari dulu nggak pernah ragu? Nggak pernah ragu. Lu ternyata cukup jalan, nggak pernah ragu. Ya jatuhnya sakit, tapi pas jalannya gue nggak ragu. Kalau jatuh sakit, ya kalau udah jatuh ya bangkit lagi, jalan lagi, tabrak terus. Berarti lu bisa jadi motivator? Pengen sih. Lu pengen jadi motivator? Seriusan. Serius? Tapi gayanya gue. Karena banyak banget DM nanya, karena gue suka sama vibe ngasih tau orang kayak gini. Karena menurut gue kalau gue ngebakar orang, gue lagi bakar diri gue sendiri. Lu tipe yang menganggap motivator itu perlu ya? Perlu. Karena omongan itu bener-bener bisa bikin orang semangat, itu bener banget. Jadi sebenarnya gini, kalau dari hal motivator nih ya, waktu kita lagi ngasih tahu seseorang apa yang udah kita lewatin, itu sama aja kayak lagi ngingetin diri kita sendiri untuk hal yang akan kita lakuin seterusnya, jangan sampai berubah. Cukup bijak juga ternyata ya. Tinggal kawinnya nih. Iya, calonnya tinggal. Tapi lu kagak punya pacar? Belum. Karena agama Bang Soleh. Susah yang Kristen Protestan. Kan lu udah terkenal banyak cewek yang suka. Nggak bisa gitu juga. Like Sugar itu banyakan cewek, banyakan cowok? Banyak cewek cowok, enggak sama sih. Tapi nggak enak juga, masa dari fans nggak mau juga. Bim bininya dari fans? Iya juga sih. Tapi itu kan berapa tahun lalu. Dan itu kan kejadiannya unik juga. Iya, berarti selama ini Like Sugar belum ada yang cakep aja kalau gitu. Mungkin. Ya kan? Mungkin. Siapa tahu, kita doain semoga ada Like Sugar yang cantik. Terus Kristen, Protestan, Batak perlu nggak? Nggak. Oh, yang penting Kristen Protestan. Pinter. Harus lebih muda atau? Harus lebih muda dong. Umur lu berapa sih sekarang? 25. Berarti harus 20-an gitu ya? 18. Nah tuh, Like Sugar. Yang penting udah punya KTP aja. Iya. Yang penting itu ya, yang penting udah ada KTP, udah sah secara hukum ya. Jauh-jauh yang ngomongin. Ada target? Umur? Iya. Paling lama 2 tahun lagi lah. Oh cepet dong. 27. Oh memang lu sebenarnya pengen menikah ya, buru-buru gitu? Enggak buru-buru, tapi pengen nikah muda. Menurut gue penting. Penting buat apa? Nilai berjuang. Alasan untuk lebih berjuang lagi. Karena gue yakin nanti kalau misalnya gue udah punya anak, hidup gue udah bukan buat gue lagi tuh. Ya. Buat anak gue. Ternyata seorang yang Lex itu mendambakan kehidupan domestik bersama keluarganya ya. Pengen banget. Ya, so Lex Sugar. Oh, pengen apa? Pengen lurus aja jalan. Oh, pengen lurus. Ya. Sekarang udah lurus. Tinggal belok dikit, lurus lagi. Tinggal ada yang meluruskan terus ya. Iya. Ya, ditunggulah.
like sugar. Bukan pacar sih, ada istri yang bisa lurusin anak, gue yakin banget. Iya. Karena gue yakin banget, gue sayang banget sama anak gue kalau gue punya. Jadi ditunggu like sugar yang siap dibuahi ya. Oh, 54 menit.